Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu sesepuh bini sepuh jamaah Mushola Al-Mu'minun yang saya hormati, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang jikalau kita hitungnya maka tidak bakalan kita bisa menghitung. Kemarin saya kelilipan sedikit banget beraketon, jangan nganti rong dina sampai sekarang itu masih apa nih? Gel gitu. Padahal dikasih kayaknya sesemprot juga nggak ada lah ya. Kelilipan sesemprot itu memang repot ya Pak Badan. Hanya setitik seperti itu. Ya Allah, ternyata diberikan ujian semacam itu pegel seperti itu. Lah kita setiap hari itu kok ternyata bisa bernafas dengan apa namanya? Ya nggak usah ngitung-ngitung semacam itu. Diberikan kesehatan itu kan nikmat yang besar seperti itu. Makanya tatkala diberikan nikmat itulah, maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Ya, bersyukur itu sering disampaikan itu adalah sarfu ni'amillah, ya, di taatillah, adalah sarfu ni'mat di taatillah, adalah bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita itu go ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bersyukur. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqali Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kajian fikih pada pertemuan yang lalu, fikih hari ini kita belajar tentang fikih. Kami menyampaikan tentang bab sholat di dalam perjalanan, termasuk kaitannya dengan mengqadha sholat, mengqashar sholat, menjamak sholat, kapan harus boleh diqashar, terus tempatnya di mana, terus nek wis butul itu bagaimana. Itu pekan pertemuan yang lalu, termasuk dibolehkannya menjamak sholat dalam keadaan hujan besar. Cuma di sini belum pernah dipraktekkan. Mungkin sekali-sekali dipraktekkan Pak Lukman. Pas hujan gede ya, kan biasanya hujan gede itu kan adzan ya. Wah, seperti itu. Perjalanan dari rumah ke sini nek hujan gede itu perjuangan apa betul-betul Bu? Perjuangan bagi bapak-bapak ya. Hujan gede ya, terus kebu semacam itu. Pas lagi takbir masih hujan, salam masih hujan, boleh langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya langsung sholat isya berjamaah seperti itu ya. Terus nanti barang pulang kotoran, ya nggak usah sholat, mau sudah sholat. Bapak-bapak misalkan ya, mengqashar atau menjamak sholat dalam perjalanan, sampai rumah kok masih waktu asar, apa mau sholat lagi Pak? Ya enggak. Terus kalau sholat lagi boleh? Boleh seperti itu. Sholat duhur 2 kali boleh bukan Pak? Asli ini nek sengaja 2 kali itu ya enggak boleh. Tapi barang begitu selesai, ya lah deneng nyong mertuane gerbang sholat jamaah seperti itu, pengen makmum, pengen apa? Jamaah ya wis nyotok jadi imamane seperti itu diperbolehkan.
Ya, sholat yang kedua disebut sholat sunnah kata ngaten. Itu pekan yang lalu. Terus sebenarnya ada beberapa lagi adalah doa-doa di dalam perjalanan. Ada 10 hadis atau doa yang bisa Bapak Ibu baca pada waktu di perjalanan. Namun saya lewati saja karena doanya panjang dan memang jarang dipakai. Ya, yang sering dipakai ya doa sebelum perjalanan. Biasanya Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Itu yang lazim dipakai. Ternyata ada 10 hadis kaitannya doa dalam perjalanan. Jadi saya lewati mawon nih. Nanti bisa saya foto atau kalau mau di wow seperti itu. Hari ini bahasan kita adalah perihal hari Jumat. Dalam fikih itu ada bab khusus tentang yaumul Jumat ya. Jadi apa keutamaan pada hari Jumat? Amalan-amalan apa yang Rasulullah SAW contohkan pada hari Jumat ya. Ada beberapa hadis yang mengutamakan tentang keutamaan hari Jumat. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tul'at fi syamsu yaumal jum'ah. Sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jumat. Nek tahun, nek bulan-bulan yang terbaik yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Tetapi kalau hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat. Nah, tempat-tempat yang paling mulia adalah Mekah dan Madinah. Waktu-waktu yang paling afdol ya waktu tertentu. Jadi memang ada yang apa namanya? Ibaratnya HP itu sinyalnya itu benar-benar kuat ya, seperti sinyalnya kuat, kencang seperti itu, anak pulsane itu kan bermanfaat seperti itu. Sinyalnya kuat, kencang, orang apa nih? Pulsane ya sami mawon seperti itu. Okay? Nah, kenapa fihi khuliqa Adamu alaihissalam? Yang pertama bahwasanya hari Jumat itu Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan. Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan yang benar-benar dari tanah liat lumpur yang hitam. Itu kalau dalam Al-Quran ya, itu hanya Nabi Adam alaihi salam ya. Keturunannya anak Nabi Adam alaihi salam adalah dari saripati tanah seperti itu ya. Itu hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Dan di hari itu Nabi Adam itu dimasukkan ke dalam surga. Jadi Nabi Adam itu begitu dibuat itu sudah di surga apa belum Pak? Langsung di surga. Kalau yang ayat yang tadi saya baca, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarat fatakunu minadh dhalimin. Wahai Adam, masuklah dan bojomu ya, masuklah ke dalam surga dan makanlah apa yang kamu inginkan di surga ini. Wala taqrabu, tapi jangan mendekati pohon ini ya. Jadi Nabi Adam juga ada larangan ya, ada larangan untuk tidak mendekati pohon yang kalau dalam riwayat ya pohon khuldi ya. Sejane tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran pohon apa ya seperti itu. Tapi pohon ini ya. Dan Nabi Adam itu dimasukkan ke dalam surga itu hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha, dan hari itu pula dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena mendekati pohon yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah, dan tidaklah datang hari kiamat itu kecuali pada hari Jumat. Seniki dinten apa? Minggu. Ahad. Berarti kayane urung kiamat. Karena kiamat itu hari
Jumat seperti itu. Kiamat yang kubro seperti itu. Kalau kiamat sughra ya kapan-kapan saja bisa terjadi. Jadi itu diantara keutamaan hari Jumat. Dari Abu Luban ini Sayyidul ayyami yaumul Jum'ah wa a'zamuha indallahi ta'ala. Penghulu sekalian hari adalah hari Jumat dan ia merupakan hari terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamu indallahi ta'ala min yaumil fitri wa yaumil adha wa fi khamsu hilal. Bahkan baginya lebih besar dari hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Padahal hari Idul Fitri dan Adha itu kan bagi umat Islam kan kayaknya nopo Pak? Spesial banget lah, ya kan? Sing orang anak di anak-anak akan kan kasantene sing jarang ketemu akan itu pada hari raya Idul Fitri ya. Tapi ternyata hari Jumat itu lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Fihi khamsu hilal, dan di dalamnya itu ada 5 kejadian atau peristiwa. Khalaqallahu azza wa jalla fi Adam alaihissalam, tadi sudah diciptakannya Nabi Adam. Wahabatallahu ta'ala fi Adam fil ardi, dan hari itu hari Jumat juga dimasukkannya Adam ke dalam bumi atau dikeluarkan. Wa fihi tawaffallahi ta'ala Adam ya. Kemudian hari Jumat saat dimana tidak seorang hamba pun ya. Kemudian Adam ke bumi dan mewafatkan, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan hari siapa? Nabi Adam. Wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha syai'an illa atallahi ta'ala iyyahu ma lam yas'alu haraman. Dan iki Pak Bu, di antara keutamaan pada hari Jumat adalah wa fihi sa'atun, di dalamnya itu ada saat-saat, detik-detik, jam-jam tertentu, la yas'alul 'abdu fiha syai'an, di mana para hamba kaum muslimin berdoa sesuatu apapun danya, illa atallahu ta'ala iyama la yasamil haraman, maka yang Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mengabulkan doanya selagi permintaan itu bukan permintaan yang haraman, yang haram. Jadi Pak Bu, di hari Jumat itu ada waktu yang sangat mustajabah. Ada saat-saat di mana waktu itu seorang muslim itu ya sebaiknya berdoa, karena disebutkan di sini illa atallahi ta'ala iyyahu ma lam yas'al, seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kan mengabulkan doanya ya. Saya lanjutkan lagi, wa fihi taqumus sa'ah, dan di hari Jumat itu adalah terjadinya hari kiamat. Ma min malikin muqarrab wala sama'i wal ard wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa huna yushfiquna min yaumil jumu'ah ya. Maka tiada suatu malaikat muqarrabain, tiada pula langit, bumi, angin, gunung atau lautan, melainkan semuanya takut belaka pada hari Jumat, seperti itu. Oke. Ini keutamaan yang lain ya. Keutamanya diantaranya banyak. Kemudian keutamaan yang lain Bapak Ibu yang tadi disebutkan dari beberapa ayat itu adalah, di beberapa hadis itu adalah dikabulkannya doa pada hari Jumat. Tadi kan sa'ah. Lah sa'ah itu kapan itu juga tidak disebutkan secara jelas kapan banget itu, seperti itu. Maka di sini ada perbedaan penafsiran pendapat tentang waktu-waktu
yang benar-benar dikabulkannya doa pada hari Jumat. Ya. Monggo kita lanjutkan kepada beberapa hadis. Qultu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Artinya qultu berkata pada suatu ketika saya mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Dalam kitabullah kita beroleh keterangan bahwa pada hari Jumat itu ada suatu saat di mana tidak ada seorang hamba mukmin pun sholat lalu berdoa kepada Allah Ta'ala sedang waktunya bertepatan dengan saat tersebut. Kata Bu, Pak, Bu. Sholat, kemudian setelah sholat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan saatnya itu, ya. Dan saat itu kalau doa, melainkan Allah pasti akan mengabulkan permohonannya. Ini redaksinya seperti itu. Lah, di hari Jumat kan sholat kan akeh nih. Sholat Jumat, sholat asar. Maka ada yang menafsirkan, ada yang berpendapat waktunya adalah di antara khotib itu duduk, ya, sampai selesainya khutbah semacam itu. Ada yang meriwayatkan, ada yang menafsirkan, ada yang mengartikan seperti itu. Ada yang berpendapat demikian seperti itu. Kemudian hadis yang lain disebutkan inna fil jumu'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah azza wa jalla fiha khairan illa a'tahu iyyahu wa hiya ba'dal 'asri. Pada hari Jumat itu ada suatu saat di mana tidak seorang muslim pun yang memohonkan sesuatu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan waktunya bertepatan dengan saat itu, melainkan pasti Allah akan mengabulkan permohonannya, dan saat itu adalah sesudah asar. Jadi juga ada yang meriwayatkan, ini riwayat oleh Ahmad. Menurut Iraqi hadis ini adalah sahih, ya. Jadi ibu-ibu biasanya kalau hari Jumat itu kan pengawasan, manfaat itu waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa, ya. Walaupun redaksi di sini tadi adalah sholat kemudian duduk berdoa. Ada pertanyaan dari sahabat, loh asar kan udah waktu nih, baris asar kan bukan waktunya sholat, ya. Orang yang duduk menanti sholat, duduk saja nih, orang apa-apa, itu pahala dihitung sebagai pahala sholat. Datang ke masjid, misalkan maghrib lagi, maghrib, sebelum azan sudah datang ke sini, makruh duduk. Orang apa-apa semacam itu dihitung pahala sholat. Begitu maghrib selesai, duduklah nyontok ngenteni isabai seperti itu. Daripada saya pulang, apalagi mandan krimis, ya. Maka dari maghrib sampai isya itu dihitung pahala sholat tamam, lengkap seperti itu. Oke, jadi orang yang nek nunggune sholat nang masjid dengan di rumah itu berbeda. Nek kan ada yang senantiasa datangnya awal waktu nih. Kenapa? Sudah biasa. Sudah biasa. Dan itu keutamaannya nopo? Nek sing enang awal waktu itu mendapatkan pahala yang lebih semacam itu. Jadi di hadis ini adalah disebutkan sa'ah waktu yang mustajabah itu adalah setelah asar. Jadi nek setelah asar, nah sholat niku udah bismillah, doa sebanyak banyaknya seperti itu.
Nanti kan pasti ada pertanyaan, nyung sedonga kok ora dikabul. Kan gitu kadang ya. Loh ini jere seperti itu ya. Dan ini orang dikabul-kabulakan semacam itu ya. Maka ada seorang ulama yang mengatakan, jikalau kita tahu rahasia takdir itu, pasti kita akan menangis ya, dengan takdir yang diberikan kebaikan kepada Allah kepada kita semacam itu. Tapi kan kita tidak tahu nih. Yang namanya doa itu kan cuma ada 3 kemungkinan lah. Dan 3 kemungkinan itu semuanya baik. 1 dikabulkan dalam waktu yang memang sesuai dengan keinginan. Itu ya memang ada Pak Bu. Benar-benar ya Allah ini benar-benar pepet dan benar-benar langsung dikabulkan. Ada yang ditunda. Ya, kenapa ditunda? Urung waktu nih. Ya. Karena kalau belum waktunya sudah dikasihkan itu mungkin tidak baik semacam itu. Bocah SMP jeluk motor, kan permohonan dikasih boten, kan belum waktunya semacam itu. Artinya dikasih dalam arti yang bisa keluar seperti itu ya. Termasuk kita pun kadang seperti itu. Dan juga kalaupun belum ditunda, belum dikabulkan di dunia, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, menggantinya nanti kelak di hari kiamat ya. Jadi dalam Islam itu ud'uni astajib lakum, itu berdoalah pasti saya akan mengabulkan. Itu maknanya itu kata ngaten ya. Ya. Pahala ibadah sehingga kemenak jelo tapi berpahala jelo gitu ya, berdoa ya. Jadi berdoa itu adalah perintah dari Gusti Allah dan pasti berpahala. Ada orang yang tidak pernah berdoa, ya mungkin ada karena merasa dirinya tidak perlu dengan doa-doa tersebut seperti itu. Ya kan? Di awal tahun 2021 itu di Turki itu mengalami kekeringan. Yang kekeringan itu menjadikan debit air di beberapa tempat itu kering. Di Indonesia itu kayaknya dengan air itu masih tenang-tenang mawon nggih Pak. Seperti itu. Saking akai banyu seperti itu. Tetapi di beberapa tempat di luar negeri itu yang namanya air itu satu hal yang sangat luar biasa mahal dan pentingnya. Presiden Turki sinten nggih? Tayyip Erdogan itu memerintahkan masyarakatnya untuk sholat istisqa, sholat minta hujan seperti itu ya. Dan itu perintahnya itu seluruhnya ya, seluruhnya seperti itu. Yang terjadi apa? Langsung hujan Bapak Ibu? Tidak ya, tidak langsung hujan. Ternyata beberapa minggu tidak hujan kunjung hujan ya. Ada seorang ilmuwan ahli perairan yang mengatakan ya itu kan tradisi zaman dahulu. Gusti Allah itu tidak ada kaitannya dengan iklim semacam itu. Itu di apa namanya, di artikel itu memang bagus seperti itu ya. Jadi diperkirakan bahwasanya hujan itu akan turun beberapa bulan kemudian semacam itu. Jadi urungan sana hujan. Yang dilakukan presidennya itu memerintahkan kembali dalam skala yang besaran luar biasa. Pokoknya setiap tempat harus melaksanakan sholat istisqa. Yang terjadi apa? Setelah 2 hari hujan lebat terjadi di mana semacam itu. Itu kan doa dikabulkan seperti itu. Cuma nek sholat istisqa itu kan memang syariatnya kan bareng nih. Nek ibaratnya sholat istisqa di sini kamu separuh janjane ya aslinya orang patia afdol. Sholat istisqa kan bareng-bareng, kemudian kalau punya hewan, hewannya di bawah sebagian seperti itu,
ngomilu mendoakan seperti itu dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini terkaitannya dengan doa. Jadi doa itu monggo sering-sering dibaca. Salah satunya adalah pada hari Jumat, waktu yang sangat mustajabah semacam itu. Kabuleh doa itu kan bermacam-macam nih. Jadi sinyal-sinyalnya itu kan itu diantaranya ya mencari waktu-waktu yang mustajabah, tempat-tempat yang mustajabah seperti itu. Termasuk orang yang sering berinfak, bersedekah itu juga mustajabah. Orang yang didolimi juga doanya mustajabah. Seorang ibu doa kepada anaknya itu sangat mustajabah semacam itu. Kemudian selanjutnya adalah sunat memperbanyak bacaan sholawat pada malam dan pada hari Jumatnya. Malam berarti pas hari Kamis, mulai dari bar maghrib itu kan dalam Islam sudah mulai hari Jumatnya. Pergantiannya kan antara asar dan maghrib ya. Itu bar malam Jumat seperti itu sampai hari asar hari Jumatnya itu disunahkan memperbanyak bacaan sholawat ya. Ayat yang sering dibaca oleh khatib, innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat ya, itu berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Jadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya adalah memperbanyak sholawat. Dulu pernah saya sampaikan di sini kayaknya, Gusti Allah kok bersolawat kepada Nabi, malaikat kok bersolawat kepada Nabi, kita kok bersolawat kepada Nabi. Makna sholawat itu di apa? Kan ternyata kan maknanya berbeda. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya bersolawat, artinya Allah memberikan rahmat dan ridho kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat, kasih sayang, ridho ya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang sudah dapat ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam kehidupannya pun kan ya ibaratnya apa yang diinginkan ya insya Allah terkabulkan kan seperti ya. Adapun malaikat dan manusia bersolawatnya artinya adalah memang dalam arti adalah doa. Tapi kembali lagi ya, yang didoakan kok malahan Nabi sing jelas-jelas maksum tidak punya dosa. Betul belum Pak? Kan senantiasa, mari kita senantiasa mencurahkan kita sholawat. Iya kan gitu nggih? Setiap kali loh dene donge sing didoakan kan kita sing ingin akeh dosane, sing perlu bantuane ya, sing mungkin ketaatan dilaksanaan, kemaksiatan juga masih dilaksanakan seperti itu ya. Maka dalam hadis yang lain, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali. Artinya apa? Janjane itu mendoakan dirinya sendiri Pak. Makanya tatkala turun seperti ini ya, seperti ini, Kanjeng Nabi Muhammad itu sujudnya begitu lama. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kebaikan kepada umatku dengan amalan-amalan diantaranya lah bersolawat. Solawat. Ada yang mendawamkan solawat sebenarnya itu 300. Kalau dulu kan memang itunya bisa 300 gitu. Dihitung 300. 300 di beberapa menit. Ya dicoba mawon. Ya.
ya dalam perjalanan Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat yang ini gimana redaksinya Pak? Singkat ya. Sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantan panjang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang lebih panjang lagi Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sholawat Ibrahimiyah dibaca setiap Jumat, setiap apa? Sholat itu kalau panjang. Nek pengen akeh 300 ya sing pendek-pendek baik. Baca Ibrahimiyah ping 300 ya Pak Nek. Sel biasanya bubar seperti itu. Sekali tok bar kuwi esuk wis kesel. Tapi nek anu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu enggak begitu lama Bapak Ibu. Ya, 10 menit itu barampu. Ya. Jadi sunnah memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fi khilqat dan seterusnya fa aktsiru alayya minas sholati fihi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Dikatakan dalam hadis ini fa'aksiru maka perbanyaklah alayya kepada saya minas sholati untuk bersolawat fa inna sholatukum satemene sholawat yang panjenengan lantunkan ma'rudatun alayya maka akan sampai kepada saya. Jadi yang kita sampaikan Allahumma sholli ala Muhammad itu pasti sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak pakai speaker kados ngaten. Nek ngaji kita kan kudu nganggo harus datang, harus mendengarkan, itu baru sampai pesan-pesannya seperti itu. Tapi yang namanya sholawat walaupun kita sendirian di rumah tidak ada yang mendengarkan ma'rudatun alayya maka pasti akan sampai semacam itu. Itu untuk hari Jumat, terus di hari-hari yang lain ya juga baik. Salah satunya kan pokoknya memperbanyak sholawat seperti itulah, supaya nanti kelak di hari kiamat salah satunya adalah faedahnya kita bisa dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hari Jumat juga disunahkan membaca surat Kahfi pada siang dan malam Jumat. Ya. Man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Faidah kita membaca surat Kahfi ya diantaranya adalah barang siapa membaca surat Kahfi pada hari Jumat maka ia akan diberi cahaya yang dapat meneranginya di antara kedua Jumat. Jadi itu yang pertama. Man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jumu'ati sat'alahu nurun min tahti qadamihi ila 'anadis samai yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jumu'ataini. Yang kedua dalam hadis ini, dalam hadis yang lain, barang siapa membaca surat Kahfi pada hari Jumat syata'alahu maka cahaya akan memancar darinya dari bawah kakinya hingga menjulang ke atas langit dan akan meneranginya pada hari kiamat. Nanti di hari kiamat akan diteranginya dengan suratan yang kita baca serta ghufirallahu maka diampuni dosa-dosanya yang terdapat di antara dua Jumat. Jumat kapan? Jumat yang pada waktu itu dibaca. Itu diampuni dosa-dosanya. Selama itu adalah bukan dosa besar. Kalau dosa ya. Maka dalam hadis yang lain itu terbebas dari fitnah dajjal seperti itu. Oke. Itu surat bacaan surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Dan bacaan-bacaan yang lain seperti surat Yasin, surat Ar-Rahman pun di bahasan yang lain juga disyariatkan untuk membaca surat-surat tersebut. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan hari Jumat mungkin
cukup sampai bahasan apa namanya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang kaitannya dengan nanti kajian fikih kaitannya dengan hari Jumat. Untuk kesimpulan pada hari ini, materi hari Jumat adalah yang pertama keutamaan hari Jumat, di antaranya diciptakannya Nabi Adam, kemudian dikeluarkannya, dimasukkannya dalam surga, dikeluarkannya dari surga, kemudian mati juga hari Jumat, hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat di dalamnya ada satu waktu saat yang sangat mustajabah seperti itu. Kemudian disunahkan untuk memperbanyak bacaan sholawat. Nek bisa 300 lah, 300 setiap hari itu lebih baik seperti itu. Kemudian juga disunahkan untuk membaca surat Kahfi untuk kesimpulan pada kajian pagi ini. Oke. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan tentang kajian ini. Kemudian saya sampaikan ucapan jazakumullah khairan, terima kasih kepada Bapak Ibu atas segala sumbangsih upaya sedekah atau infak yang diberikan melalui kotak amal ini. Kami dari pengurus takmir mengucapkan jazakumullah khairan, ahsanul jaza. Matur nuwun atas sedekah infak yang diberikan melalui takmir. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala yang berlipat dan juga akan memberikan ganti yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya kita doakan untuk yang sakit. Nah, kita soal sakit karena banyak yang sakit seperti itu, ya ada yang kita tahu, ada yang tidak tahu. Yang tahu, Pak Bayu itu sudah lama, kemudian Pak Taufik juga lagi sakit, atau yang lainnya yang kita tidak tahu semacam itu. Ya, mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk warga Purbalingga yang bermain, pada khususnya yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabban nas, 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 ya Rabban nas. Ishfi anta syafi la shifa'uka shifa'an la yuqadir saqaman. Ya Rabban nas, adhibil ba'sa. Ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yuqadir saqaman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.